Hari ini tema kita adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di mana ayatnya? Ya, mari kita sama-sama menghafal Kejadian 1 ayat 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini adalah ayat pertama dari kitab suci kita, dan ini tertulis di dalam bahasa Ibrani. Berikut ini adalah teks Ibraninya. Siapa mau jadi relawan? Baca dari kanan ke kiri, ya, bukan kiri ke kanan. Nah, coba perhatikan berikut. Ini adalah teks Ibraninya dengan ada Inggrisnya di situ. Bereshit bara Elohim et hasamayim et wiha ares. Itu dalam teks Ibraninya. Bereshit bara Elohim et hasamayim et wiha ares. Bereshit pada mulanya. Nama kitab kita ini Kejadian, tapi dalam kitab asli Tanak itu kitabnya orang Yahudi. Tanak itu Taurat, Nevim, Ketubim. Dalam Tanak Yahudi itu kitab pertama itu namanya Bereshit. Kalau kita punya kitab namanya Kejadian, tapi orang Ibrani punya kitab namanya Bereshit, kitab pada mulanya. Kenapa kok kita jadi Kejadian? Karena 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, itu Alkitab Yahudi atau Alkitab Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani di Alexandria, Mesir. Namanya Septuaginta. Pada waktu Septuaginta itu dibuat, maka dalam judul kitab ini itu diberikan judul Kejadian. Tentu dalam bahasa Yunani, Genesis. Makanya kita akhirnya mengikuti dari Septuaginta, nama kitabnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia Kejadian. Tapi dalam Alkitab Ibrani, nama kitabnya itu adalah pada mulanya, Bereshit. Ya. Nah, karena itulah ini ayat pertama dalam kitab suci. Saya harap semua saudara menghafalnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan hari ini saya mau bahas satu ayat ini saja. Kita mau bahas 4 kata. Pertama, Allah. Kedua, pada mulanya. Ketiga, menciptakan. Yang keempat, langit dan bumi. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Satu ayat jadi rasanya pendek. Mungkin 30 menit selesai. Nah, mari kita mulai dengan kata yang pertama, yaitu Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning God created. God. Nah, tadi kalau kita lihat bahasa Ibraninya, Bereshit bara Elohim. Maka kata Allah di sini itu diterjemahkan dari kata Ibrani Elohim. Elohim itu adalah satu sebutan atau satu nama yang diberikan kepada Allah kita. Nah, Elohim itu sebenarnya sebuah kata berbentuk jamak. Sama seperti bahasa Inggris, kalau jamaknya dikasih S. Satu buku, book. Tapi ada lebih dari satu buku menjadi books. Ada S-nya. Nah, maka apa beda antara book dan books? Booknya tunggal, booksnya jamak. Nah, begitu juga dengan Elohim. Elohim ini jamak. Bentuk tunggalnya adalah Eloah atau Eloha. Makanya ada toko buku Aloha. Ya,
Eloah atau Eloha itu memang bisa dibaca, karena kalau bahasa Ibrani kan ditulis tidak pakai huruf hidup. A, I, U, E, O itu tidak ada. Hanya huruf mati semua. Jadi Eloah atau Eloha ya bisa. NFS bacanya apa? Kalau tulis memang tidak ada huruf hidup, tapi baca ada. Kok susah sekali ya? Tidak susah, karena memang susah karena bukan bahasa kita. Tidak susah bagi mereka. Coba sekarang saudara, saya mau WA saudara. TMN, BT, DTG, BSK. Apa? Teman-teman, beta datang besok. Wih, lincah ya. Kenapa? Itu kerja kita hari-hari. Nah, begitu juga mereka. Karena itu tulis teks Ibrani itu tidak perlu huruf hidup. Nanti waktu baca otomatis tahu. NFS tinggal supply huruf hidup apa. Maka NFS itu bisa nafas, bisa nafsu. Ya, makanya antara nafas dan nafsu itu ada hubungan. Selama punya nafas, punya nafsu. Waktu ada nafas, bawa uang goyang-goyang di situ, ya responnya karena punya nafsu. Bawa sei babi goyang-goyang, respon. Tapi begitu sudah jadi almarhum, tidur di situ, bawa sei goyang-goyang, tidak ada nafsu. Kenapa tidak ada nafsu? Karena tidak ada nafas. Begitu nafas hilang, nafsu hilang. Nah, kembali ke pokok kita. Elohim itu bentuk jamak dari bentuk tunggalnya Eloah. Eloah itu dari El, makanya kita ada Bet El. Ya, El itu kata paling sederhana, dari El menjadi Eloah menjadi El, Il, Ul, Eloah, Ullah, Illah, Allah. Maka dari Eloah menjadi Allah dalam bahasa Arab. Sehingga sekarang kita mempergunakan kata Allah. Sekarang saja ada yang bilang Allah. Itu mungkin pengaruh Jawa. Karena Jaka menjadi Joko. Maka Allah menjadi Allah. Ya, tapi Allah itu sumbernya dari kata ini. Jadi Elohim itu bentuk jamak, akhiran im itu jamak, atau ada tambahan im, Immanuel. Allah beserta kita itu jamak. Mahanaim, karena Mahanaim bala tentara Allah. Yang namanya bala tentara Allah itu banyak. Elohim itu jamak, tunggalnya Eloah. Tetapi kata Elohim ini itu ada keanehannya atau keunikannya. Saya catat dua keunikan dari kata ini. Pertama adalah karena kata ini jamak, maka dalam penggunaannya digunakan kata ganti orang bentuk jamak. Contoh, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Elohim, karena jamak, maka di situ pakai kita. Kita itu jamak. Lalu Kejadian 3 ayat yang ke-22. Berfirmanlah Tuhan, Tuhan besar itu YHWH atau Yahweh. Berfirmanlah Yahweh Elohim, Allah Elohim, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Maka Elohim dikaitkan dengan kata ganti bentuk jamak, yaitu kita. Atau Yesaya 41, 21-23.
Ajukanlah perkaramu firman Yahweh, kemukakanlah alasan-alasanmu firman Raja Elohim Yakub, Allah Yakub. Ingat ya, dia sudah pakai Elohim ya. Lalu kata gantinya menjadi jamak. Ayat 22. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu beritahukanlah apa artinya supaya kami memperhatikannya. Atau hal-hal yang akan datang kabarkanlah kepada kami supaya kami mengetahuinya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah, biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Kami. Kenapa? Elohim itu jamak. Tapi itu kan wajar. Kalau katanya memang bentuk jamak dihubungkan dengan kata ganti bentuk jamak, wajar. Tapi anehnya di mana? Anehnya, biarpun kata itu jamak dan dihubungkan dengan kata ganti jamak, kadang-kadang dihubungkan dengan kata ganti bentuk tunggal. Coba lihat Kejadian 9 ayat 1 dan 3. Lalu Elohim memberkati Nuh. Lalu ayat 3. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya. Aku itu tunggal. Tadi kata gantinya jamak, sekarang tunggal. Kalau memang Elohim ini jamak dan dihubungkan kata ganti orang bentuk jamak, wajar. Tapi kenapa dia dihubungkan lagi dengan bentuk tunggal? Ini aneh. Terus kedua, karena jamak maka dalam penggunaannya digunakan kata kerja bentuk jamak. Tadi kata ganti orang, sekarang kata kerja bentuk jamak. Contoh, Kejadian 20 ayat 13. Ketika Elohim menyuruh aku mengembara. Elohim jamak. Di sini kata menyuruh aku mengembara itu kata kerja dalam bahasa Ibrani itu jamak. Tidak nampak dalam teks Indonesia. Atau Kejadian 35 ayat 7. Didirikannya mezbah di situ dan dinamai tempat itu El Betel karena Elohim telah menyatakan. Elohim jamak. Menyatakan itu kata kerja bentuk jamak dalam bahasa Ibrani. Wajar. Tapi yang jadi aneh adalah, perhatikan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Elohim menciptakan. Elohim jamak, tapi kata kerja menciptakan ini dalam bahasa Ibrani tunggal. Karena itulah di sini kita bisa melihat ada keanehan dengan atau keunikan dengan kata Elohim ini. Jadi Elohim ini sebenarnya jamak atau tunggal? Aslinya jamak, dihubungkan dengan jamak, oke. Tapi kenapa juga dihubungkan dengan tunggal? Kenapa bisa begitu? Nah, disinilah ada banyak pandangan. Ada yang bilang itu sisa-sisa politis, sisa-sisa kepercayaan pada lebih dari satu Allah, sisa-sisa kepercayaan kafir. Tapi pandangan ini jelas pandangan yang keliru. Kenapa? Karena kalau itu sisa kekafiran, kenapa dihubungkan dengan tunggal? Ada juga yang berpandangan bahwa ini adalah jamak kehormatan, plural of majesty, plural majestaticus dalam bahasa Latinnya. Apa itu jamak kehormatan? Saya kutip International Standard Bible Encyclopedia. Penggunaan bentuk jamak dengan arti tunggal tidak unik bagi Israel. Bentuk-bentuk yang mirip muncul dalam teks-teks Babylon dan Kanaan sebelum Israel, dalam mana seorang penyembah ingin meninggikan suatu dewa atau Allah tertentu atas dewa-dewa atau Allah-Allah yang lain. Jadi kalau saya mau meninggikan dewa tertentu lebih tinggi dari dewa lain, saya bikin dia dalam bentuk jamak supaya dia dihormati lebih daripada yang lain. Itu namanya a plural of majesty. Tapi saudara, kebiasaan jamak kehormatan ini bukan kebiasaan kitab suci. Dan juga kalau bentuk jamaknya itu kehormatan, ternyata dihubungkan dengan bentuk tunggal. Apakah setelah jamak ditinggikan lalu tunggal berarti dia turun lagi?
Maka ini menjadi persoalan. Ketiga, ada yang menganggap bahwa inilah petunjuk ke Trinitas atau Tritunggal. Seperti kata International Standard Bible Encyclopedia. Sebagian orang juga berpikir bahwa penggunaan yang sering dari Elohim menekankan bahwa Allah itu pada hakikatnya tidak tunggal mutlak, tapi mencakup dalam dirinya sendiri kejamakan dari kuasa-kuasa, sifat-sifat, dan kepribadian. Untuk pandangan ini mungkin bisa diterima, tetapi tidak bisa terburu-buru. Karena apa? Karena terlalu awal untuk menduga bahwa itu Tritunggal. Itu bisa diterima kecuali seluruh wahyu tentang Tritunggal sampai perjanjian baru sudah kita pahami. Kalau kita sudah pahami semua, maka dengan mudah kita bisa melihat ada kejamakan tertentu di balik kata Elohim atau nama Elohim. Tapi terlepas dari seluruh wahyu yang ada, jikalau itu belum kita pahami, maka rasanya terlalu cepat untuk menganggap bahwa Elohim itu adalah Tritunggal. Charles Riley. Untuk menyimpulkan ini mengharuskan pembacaan wahyu perjanjian baru kembali ke dalam perjanjian lama. Kejamakan ini mungkin memberi tempat bagi wahyu berikutnya tentang Trinitas. Tetapi berbeda sekali bila dikatakan bahwa bentuk jamak tersebut menunjukkan Trinitas. Kalau begitu, yang paling pas itu untuk Elohim apa? Ini disebut sebagai plural of kualitatif. Sebuah plural kualitas, bukan plural kuantitas. Plural kuantitas berarti Eloah satu Allah. Elohim ada lebih dari satu Allah. Itu kalau plural kuantitas. Tapi kalau plural kualitas, maka maksudnya adalah Allah yang esa itu, Allah yang satu itu, dia penuh dengan kuasa, penuh dengan kehormatan, penuh dengan kemuliaan, dia maha segala-galanya. Maka untuk menyebut kemahasegalaannya itu, katanya Elohim itu digunakan dalam bentuk jamak. Ini seperti kata Herman Bavinck, semua konstruksi bentuk plural ini berarti Allah sebagai kepenuhan hidup dan kuasa. Atau Wycliffe Bible Commentary, mungkin bentuk jamak tersebut paling baik dijelaskan sebagai menunjukkan hebatnya keperkasaan atau martabat yang luar biasa, kemuliaan yang tak terbatas. Di dalam Allah yang esa terpadu segala kuasa, kekekalan, ketidakterbatasan. Karena Allah itu tidak terbatas, karena Allah itu kekal, karena Allah itu sempurna, maka untuk menggambarkan semua kemahaan itu, maka kata Eloah itu dibuat menjadi jamak, menjadi Elohim. Kelihatannya pandangan ini lebih dapat diterima dalam konteks kitab Kejadian pada awalnya. Nah, apa artinya Elohim kalau begitu? Nama Elohim kan semua tuh punya arti nama, ya. Kalau kita ya bikin-bikin nama saja sembarangan ya. Begitu anak lahir, ya kita, apalagi orang Nias, begitu anak lahir ada sesuatu apa yang terjadi langsung jadi namanya. Saya pernah ketemu orang namanya Oskadon lah, iya. Karena waktu dia lahir bapaknya sakit kepala, beli obat Eskadon. Begitu minum lahir, anaknya lahir nama Eskadon. Ada pendeta, saya pernah pelayanan bersama dia, namanya Sisa Napas Gulo. Kenapa bisa sisa napas? Ya, karena waktu dia lahir itu kelihatannya sudah mati. Ya, sudah tidak ada gejala hidup, tahu-tahu ada. Langsung anak itu dikasih nama Sisa Napas Gulo. Seorang teman saya waktu sekolah
punya adik. Ya, waktu mamanya masih hamil adiknya, terjadi perseteruan keluarga, maka mereka berpisah. Ya, mereka berpisah, putus hubungan keluarga. Tapi ternyata begitu dia lahir, mereka rekonsiliasi, lalu keluarga itu sudah bersatu kembali. Anak yang dilahirkan itu diserahkan kepada pihak yang sebelah yang bertikai. Nah, mereka marganya Halawa. Karena anak yang dilahirkan sudah diserahkan kepada Halawa di sana, maka anaknya bernama ikut sesama Halawa. Ya, nah mereka bisa bikin nama yang apa saja yang ada di pikiran mereka. Ya, tapi orang Ibrani kalau nama selalu mempunyai arti, tidak bisa sembarang-sembarang. Nama selalu punya arti sekaligus doa. Anak ini mau jadi apa, diberikan nama sesuai dengan itu. Makanya kalau hidup orang tahu-tahu berubah, maka nama pun berubah. Maka semua orang punya arti nama. Seperti saya ini, Ezra Alfred. Ezra itu artinya penolong. Alfred itu artinya bijaksana. Jadi Ezra Alfred itu artinya penolong yang bijaksana. Dalam bahasa Jawanya panglipur wicaksono. Maka saya ini boleh panggil Mas Lipur. Lipurnya jangan bilang lipus, ya. Kalau sudah panggil lipus, itu. Ya, karena itu Elohim bagi Allah pun itu nama itu selalu ada artinya. Seperti misalnya El Shaddai, El Shaddai, El Allah. Shaddai itu apa? Ada dua kemungkinan. Shaddai itu bisa menunjuk gunung yang tinggi, tempat berlindung di bawah. Maka El Shaddai artinya Allah itu begitu tinggi, begitu kuasa, tempat berlindung di bawah. Allah Maha Kuasa. Tapi kata Shad itu juga bisa berarti buah dada seorang ibu, di mana seorang bayi menyusu dan memperoleh hidup dari sana. Allah El Shaddai artinya pada Allah lah kita dapat kehidupan ini. Semua punya arti. Nah, apa artinya Elohim? Saya kutip dari Louis Berkhof. Berkhof mengatakan, nama Elohim, tunggalnya Eloah, mungkin diturunkan dari akar kata yang sama dengan kata El, yaitu dari kata Ibrani ul atau dari Allah. Dipengaruhi atau dipukul dengan rasa takut. Artinya kata itu, dipengaruhi atau dipukul dengan rasa takut. Dan karena itu menunjuk kepada Allah sebagai seorang yang kuat dan berkuasa, perkasa, atau sebagai objek dari rasa takut. Itu artinya Elohim. Atau ada yang mengatakan bahwa nama ini menunjukkan bahwa dia adalah yang mempunyai kuasa mutlak atas ciptaan dan sejarah. Ini pandangan Insinyur Herlianto. Dia bilang, nama Elohim menekankan bahwa Allah pencipta adalah Tuhan yang mutlak atas ciptaan dan sejarah. Itulah sebabnya ayat pembuka penciptaan dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 menggunakan nama ini. Manapun yang benar, Elohim harus dihormati karena dia berada di atas sejarah, tapi dia juga harus menjadi objek dari rasa takut kita. Saking kuatnya, saking perkasanya, saking hebatnya, saya harus punya rasa takut kepada Elohim itu. Karena itu semua yang tidak memiliki rasa takut kepada Elohim, seharusnya tidak menyebut dia sebagai Elohim. Seharusnya tidak menyebut dia sebagai Allah. Menyebut dia sebagai Allah atau Elohim berarti saya hormat dia, saya takut dia, saya punya rasa takut kepada dia. Kita lihat penampilan Elohim dalam perjanjian lama. Dia bisa muncul sampai Israel tidak berani bertemu dengan dia, mereka suruh Musa saja. Karena penampilannya begitu kuat, perkasa dan menggentarkan. Untungnya kita dalam masa perjanjian baru di mana kasih Allah lebih ditonjolkan ketimbang keadilan
Dalam perjanjian lama, keadilan dan kekudusan Allah ditampilkan. Makanya Allah hukum mati banyak orang. Ada satu orang yang kesal dengan Allah. Dia berdoa, Tuhan tidak jawab. Setelah itu dia keluar dan dia berteriak, "Hei Allah, kau mau apa sebenarnya?" Ini kalau zaman perjanjian lama, kilat sambar selesai. Ya, orang seperti itu tidak punya rasa takut, rasa hormat kepada Allah. Ingat, jikalau kita menyebut Elohim atau menyebut Allah, dengan sendirinya harus ada rasa hormat dan takut. Karena itulah arti namanya. Nebukadnezar tidak menghormati dan takut kepada Allah. Allah pukul dia sampai masuk dunia binatang, seperti yang saya sudah jelaskan. Ada juga seorang Herodes Antipas yang tidak menghormati Allah. Apa yang terjadi? Kisah 12, 21, 23. Dan pada satu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalas, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Memang Herodes tidak jawab, tapi kelihatannya dalam hati dia akui ini suara Allah. Apa yang terjadi? Ayat 23. Dan seketika itu juga dia ditampar malaikat Tuhan karena tidak memberi hormat kepada Allah. Dia mati dan dimakan cacing-cacing. Kiranya semua orang yang kurang ajar kepada Allah dan tidak menghormati Allah memperhatikan sungguh-sungguh. Kitab Maleaki ditulis untuk menegur umat pada waktu itu, karena banyak di antara umat yang tidak menghormati Tuhan. Mereka mempersembahkan kepada Tuhan barang-barang sisa yang sudah rusak. Ingat, syarat memberikan persembahan itu tidak boleh bercacat celah. Tapi orang-orang pada zaman Maleaki, mereka persembahkan kepada Tuhan domba pincang, kambing buta. Yang bagus-bagus mereka ambil, yang jelek mereka kasih pada Tuhan. Nah, lalu itulah yang ditegur oleh Maleaki. Maleaki 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya, seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormatmu yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Maka konteksnya persembahan. Orang bisa tidak menghormati Allah jikalau dia memberikan persembahan yang jelek. Dan dia mengambil seluruh yang baik untuk dia, yang jelek, yang kambing, pincang, domba, buta, itu yang dikasih Allah. Sedangkan dia menikmati segala yang baik. Itu dianggap tidak menghormati Allah dan tidak punya rasa takut kepada Elohim. Kiranya kita belajar ini, bahwa dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam persembahan kita, dalam ibadah kita, selalu menghormati dan punya rasa takut kepada Allah. Karena itulah arti nama Elohim. Jikalau kamu menganggap dia adalah Elohimmu, hormatilah dan milikilah rasa takut kepada dia. Allah, Elohim. Sekarang yang kedua. Pada mulanya, Beresit. Pada mulanya, ini pada mulanya apa? Di sini pada mulanya itu menunjuk kepada apa yang dijelaskan selanjutnya, yaitu menciptakan langit dan bumi. Jikalau pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah harus ada sebelum langit dan bumi ada. Jikalau pada mulanya Allah menciptakan, maka Allah sudah harus ada sebelum ada pada mula. Mengertikah? Segala sesuatu karena dikatakan diciptakan oleh Allah langit dan bumi, maka langit punya permulaan. Bumi punya permulaan. Tapi sebelum segala permulaan itu ada Allah.
Maka Allah adalah Dia yang ada sebelum ada permulaan. Adanya langit dan bumi dengan seluruh benda penerangnya yang menandai hari-hari, itu menunjukkan bahwa setelah langit dan bumi diciptakan, baru ada ruang dan ada waktu. Sebelum itu diciptakan tidak ada ruang. Sebelum itu diciptakan tidak ada waktu. Ruang dan waktu baru ada setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi jikalau Allah sudah harus ada sebelum penciptaan atau sebelum permulaan, berarti Allah itu harus sudah ada sebelum ada waktu, sebelum ada ruang. Kenapa kita bisa katakan hari ini, kemarin, besok, lusa? Karena ada waktu. Pagi, siang, sore, malam. Kenapa? Karena ada waktu. Dulu, kini, nanti. Kenapa? Karena ada waktu. Kita ada di dalam waktu, makanya ada kemarin, ada hari ini, ada besok. Kalau Allah itu di luar waktu, maka Allah tidak punya kemarin. Allah tidak punya besok. Allah tidak punya dulu. Allah tidak punya nanti. Allah ada di atas waktu. Maka semua serentak muncul di hadapan Allah. Lalu waktu saudara bangun, saudara bilang, "Selamat pagi Tuhan." Gimana? Tuhan tidak kenal pagi. Tapi apakah berdoa selamat pagi Tuhan salah? Ya tidak salah. Kita kan ngomong dari sudut pandang kita yang memang pagi. Walaupun Tuhan tidak kenal pagi, siang, sore, malam. Tuhan tidak kenal dulu, kini, nanti. Dia tidak dibatasi waktu. Louis Berkhof. Keberadaan kita ditandai oleh hari, minggu, bulan, tahun. Tapi keberadaan Allah tidak demikian. Hidup kita dibagi menjadi masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Akan tetapi tidak ada pembatasan seperti itu dalam diri Allah. Allah adalah aku yang kekal. I am yang kekal. Karena I am itu mestinya present. Maka ada orang yang pernah bilang, tidak ada orang sebenarnya yang bisa bilang I am. Karena waktu kamu I am itu sudah lewat. Maka itu sudah menjadi masa yang lalu. Nah, karena Tuhan tidak dibatasi waktu, maka aturan-aturan waktu manusia itu tidak berlaku bagi dia. Itulah sebabnya tadi juga dikutip di dalam Mazmur kita, 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan satu hari. Satu hari 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan satu hari. 1000 itu dianggap angka yang sempurna, angka yang komplit. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Kalau saudara ulang tahun yang ke-100 di kacamata Tuhan, saudara berapa tahun? Kalau satu hari 1000 tahun, saudara ulang tahun ke-100, berapa itu? Umur satu hari juga belum sampai, ya kan? Belum sampai. Makanya kita tunggu-tunggu, Tuhan Yesus bilang akan datang segera. Kita tunggu sudah 2000 tahun, Tuhan Yesus belum datang-datang juga. Padahal sudah 2000 tahun. Sabar, itu kan baru 2 hari. Ya kan? Karena satu hari sama dengan 1000 tahun. Ada orang tanya kepada Tuhan, Tuhan, benarkah bagimu satu hari itu 1000 tahun? Ya, kata Tuhan. 1000 tahun itu satu hari? Ya.
Kalau begitu Tuhan, saya tanya lagi. Menurutmu 1 rupiah itu berapa? Tuhan bilang 1 rupiah itu 1 triliun. Oh begitu ya. 1 rupiah itu 1 triliun. Ya. Nah Tuhan, bolehkah Tuhan kasih saya 1 rupiah? Tuhan bilang, baik nak, sabar, tunggu 1 hari. Tunggu 1 hari itu artinya lu tunggu 1000 tahun. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi waktu. Kalau langit dan bumi itu dicipta, maka langit dan bumi itu ada ujung di sana. Ada permulaan. Tapi karena Tuhan sudah ada sebelum permulaan dan dalam masa, dalam tanda petik masa pra permulaan tidak ada waktu, maka harus tidak ada ujung di sana. Tapi nanti di bagian Alkitab lain kita lihat segala sesuatu sudah berakhir, tapi engkau tetap ada. Berarti di ujung sana juga tidak ada. Tidak ada ujung di sana, tidak ada ujung di sana. Kalau di sana tidak ada ujung, di sana tidak ada ujung, menyebut di sana sampai sana, itu artinya dari tidak ada ujung sampai tidak ada ujung. Dari kekal sampai kekal. Dari abadi sampai abadi. Dari lestari sampai lestari. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mazmur 90 ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mazmur 93 ayat 2. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Louis Berkhof bilang begini, kekekalannya dapat didefinisikan sebagai kesempurnaan Allah yang olehnya Allah ditinggikan di atas semua batas-batas temporal dan semua suksesi masa, dan memiliki keseluruhan eksistensinya dalam satu masa sekarang yang tidak terbagi. Jadi Kejadian 1 ayat 1 kata pertama Bereshit, pada mulanya, itu mengandung makna tersirat bahwa Elohim itu kekal. Wycliffe, pada mulanya Bereshit, penulis menuntun pembaca kembali ke saat sebelum ada waktu, memasuki wilayah tak terselami dari kekekalan, sekalipun tidak ada kata yang bisa dipakai untuk mengemukakan keadaan sebelum ada waktu. Nah, sekarang Tuhan ini kekal. Jikalau atau Elohim ini kekal, maka yang ikut kekal juga seluruh sifatnya. Karena dia kekal dan dia itu maha kuasa, maka kuasanya juga kekal. Karena dia kekal dan dia mengasihi, maka kasihnya juga itu kekal. Karena dia kekal dan dia kudus, maka kekudusannya juga kekal. Karena dia kekal dan dia berdaulat, maka kedaulatannya juga kekal. Maka kekekalan Elohim membuat seluruh sifat dan atributnya itu menjadi kekal. Contoh, Daniel 4 ayat 34. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan, memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Mengapa dia bisa mengasihi kita dengan kasih kekal? Karena dirinya kekal, maka kasihnya itu kekal. Maka begitu dia mengasihi saudara, kasihnya itu kekal. Dia telah mengasihi kamu sejak kekekalan, karena kamu umat pilihan yang dipredestinasikannya. Tapi setelah dia mengasihi kamu, dia mengasihi sampai tembus sana kekekalan, maka kasihnya kepadamu tidak pernah stop. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali dia baik kepada kamu, dia tidak pernah stop baiknya. Kalau manusia hari ini baik, besok jadi tidak baik. Waktu kamu punya duit banyak, dia baik pada kamu. Waktu kamu kere, dia tidak baik lagi. Ya. Tapi
Tapi Tuhan sekali baik, selama-lamanya baik. Sekali mengasihi, selama-lamanya mengasihi. Menurut saya ini menjadi salah satu dasar bagi doktrin keselamatan tidak bisa hilang. Karena kalau Tuhan mengasihi saya dan kamu akan selamat, tahu-tahu besok karena sesuatu hal dia lempar saya ke neraka. Jikalau dia mengasihi saya, kenapa lempar saya ke neraka? Jikalau dia lempar saya ke neraka, berarti dia berhenti mengasihi saya. Jikalau keselamatan bisa hilang, itu tandanya Allah tidak mengasihi kamu secara kekal. Tapi bahwa dia mengasihi kamu secara kekal, kamu boleh yakin bahwa sekali kamu diselamatkan, sekali kamu dikasihi, dia tetap mengasihi kamu, tetap menyelamatkan kamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Allah pada mulanya. Sekarang ketiga. Menciptakan. Kata menciptakan ini, ingat tadi saya sudah sebutkan bahasa Ibraninya beresit bara. Maka menciptakan itu kata Yunani, kata Ibraninya adalah bara. Maka coba perhatikan Kejadian 1 ayat 1 dan juga muncul lagi di ayat 21. Maka Elohim menciptakan, itu kata Ibrani bara. Ayat 27. Maka Elohim menciptakan manusia itu menggunakan bara. Ada kata Ibrani lain namanya asyah. Asyah itu dipakai secara interchangeable dengan bara. Tapi selain itu ada kata lain lagi namanya yatsar. Muncul Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk yatsar. Apa itu yatsar? Kalau yatsar itu menciptakan juga, tapi menggunakan bahan dasar. Maka coba lihat ayatnya, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itu Tuhan Allah yatsar manusia, tapi pakai bahan apa? Dari debu tanah. Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk yatsar dari apa? Dari tanah. Jadi yatsar itu mencipta, membentuk, tapi selalu pakai bahan dasar. Seperti saudara menciptakan kursi atau meja, itu butuh bahan dasar kayu, lem, paku. Tapi beda dengan bara. Bara itu dalam bahasa Latin itu disebut creatio ex nihilo. Creatio, ciptaan, ex, keluar dari nihilo. Nihil, nol, kosong. Maka creatio ex nihilo artinya penciptaan yang keluar dari ketiadaan atau kekosongan. Itu bara. John Davis, kata kerja bara menciptakan, mengungkapkan gagasan suatu penciptaan mutlak atau ex nihilo penciptaan secara lebih baik daripada kata kerja yang lain. Jameson, Fassett, and Brown. Dicipta tidak dibentuk dari bahan yang sudah ada sebelumnya, tapi terbuat dari ketiadaan. Bara itu artinya cipta dari kekosongan, dari ketiadaan. Maka Tuhan waktu menciptakan tidak butuh bahan apa-apa, tidak butuh material. Kita kalau mau bikin rumah butuh semen, butuh batu, butuh pasir, butuh batu, kayu, semua material banyak. Tapi Tuhan waktu menciptakan langit dan bumi tidak pakai bahan dasar apapun. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Cuma ngomong, lalu jadi. Ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah air, memisahkan air dari air. Ayat 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Jadilah demikian. Dia firman, jadi. Bandingkan yang Mazmur 33, 6, 9. Oleh firman Tuhan langit dijadikan. Ayat 9, sebab dia berfirman semuanya jadi. Ibrani 11 ayat 3.
alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Nah, ini membuat kita harusnya kagum pada Allah. Penciptaan yang dilakukan manusia saja sudah mengagumkan kita. Manusia coba pada zaman Gajah Mada dulu, Pati Gajah Mada, membayangkan bahwa orang bisa terbang ke sana kemari pakai satu besi yang berat, bisa mengudara. Itu kan hanya ada dalam dongeng. Tapi ternyata manusia bisa cipta pesawat. Tapi apakah manusia berfirman lalu pesawat muncul? Tidak. Butuh bahan dasar. Besi, logam, plastik, apa semua ada. Revolusi industri 5 akan lebih dipopulerkan dengan penciptaan robot-robot. Robot-robot yang sekarang populer itu masih robot yang dari bahan dasar besi, maka jalannya masih kaku-kaku. Langkah tegap maju. Masih begitu. Tapi robot-robot nanti revolusi industri 5 semua dibuat kulit seperti manusia. Dan yang mengherankan saya itu adalah robotnya bisa marah, bisa sedih, bisa cemburu. Ada robot yang dijadikan dosen di Universitas Osaka, Jepang. Ini robot dosen. Dan otaknya dihubungkan sama Google. Dan dia mampu mengambil data dari Google 0,000 sekian detik. Jadi bayangkan. Itu satu universitas butuh satu dosen saja. Mau ilmu, semua ilmu dia tahu. Maka dia ngajar, lu mau tanya apa saja. Dalam waktu sepersekian detik. Dia ambil data, tanya apa semua bisa jawab. Kalau sudah model begitu, ngapain pakai dosen-dosen sekarang? Pecat semua sudah. Dan ada robot yang bisa dijadikan pembantu, satpam. Robot yang bisa dijadikan suami atau istri. Dan bisa berhubungan seks. Dia bisa cemburu. Cukup saudara beli. Tidak perlu pakai repot-repot. Taruh dulang berapa, untuk pemerintah berapa, untuk gereja berapa. Tidak perlu. Ya, pakai prosesi-prosesi tawar-menawar yang rumit. Beli saja sudah. Ya, mau bepergian bawa istri, copot, kasih masuk di koper, jalan, sampai di sana pasang kembali. Ya, dia ngomel. Saya pikir-pikir kalau saya punya satu lubaran yang ngomel, saya cabut ke baterai. Kita sudah terkagum-kagum dengan bagaimana manusia membuat semua itu. Ekspedisi-ekspedisi, pengiriman robot-robot untuk melacak apa yang terjadi di planet yang lain. Itu kalau mau pergi ke planet lain, tahu-tahu ada apa sesuatu yang bikin kau sampai langsung jadi almarhum. Lebih baik kirim robot. Kirim robot seperti katak yang seluruh tangannya itu kamera. Dia tinggal angkat-angkat begini saja, foto semua. Foto semua keadaan Mars bagaimana, ini semua. Kita tinggal lihat di komputer, ada. Maka bisa mengetahui seluruh Mars tanpa harus pergi ke Mars. Kemampuan manusia begitu luar biasa. Tapi perhatikan bahwa sehebat-hebatnya manusia mencipta, dia tetap butuh bahan dasar. Tidak ada manusia yang bilang, jadilah kodok. Tak usah, coba kau bisa cipta sayur kangkung, coba. Jadilah kangkung. Kan kita tidak bisa. Tapi Tuhan itu bisa. Karena itulah maka jikalau Tuhan bisa sekali omong langit tercipta, sekali keluar kata bumi tercipta, bukankah ini menunjukkan bahwa betapa luar biasanya Tuhan? Tidak ada yang sukar bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Makanya dalam Yeremia 32 ayat 17 dia bilang, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkau yang menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terlentang. Tidak ada satu apapun yang mustahil untuk Engkau. Kalau Dia bisa omong-omong saja jadi, pasti tidak ada yang mustahil. Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Maka saya pikir-pikir, jikalau dengan satu kata langit tercipta, dengan satu kata bumi tercipta, kelihatannya dia hanya butuh satu kata untuk menyelesaikan seluruh persoalan saya. Untuk menolong saya, Tuhan tidak kerepotan, Tuhan tidak kesulitan untuk menyelesaikan segala pergumulanmu, masalahmu seberat apapun, hanya butuh sepatah kata dan semua beres kalau dia mau. Seorang perwira memahami hal ini ketika meminta pertolongan Yesus untuk hambanya yang sakit. Dalam Lukas 7 ayat 7, katakan saja sepatah kata, hambaku itu akan sembuh. Sepatah kata saja. Karena dengan sepatah kata itulah langit tercipta, sepatah kata itulah bumi tercipta, sepatah kata itulah semesta raya tercipta. Lalu apa yang harus membuat saya takut? Dia sanggup memberkatimu, dia sanggup menolongmu, dia sanggup menyelamatkanmu, dia sanggup mengeluarkan kamu dari krisis seberat apapun hanya dengan sepatah kata. Pada waktu kemarin adik saya Enson menikah, lalu acara syukurannya balas gereja. Saya bikin undangan di WA dan kirim-kirim ke sejumlah saudara. Sudah. Tengah malam saya melihat ada WA masuk dari orang yang ada di Jakarta. Saya lihat di atas kok ada undangan. Ini orang dapat undangan dari mana? Saya cek baik-baik. Kok ini undangan saya yang kirim? Kenapa saya kirim undangan ke dia? Lalu saya cek baik-baik. Oh, saya salah kirim. Karena mau kirim WA-nya ke Bapak Simon Ulnang. Ulnang. Orang itu namanya Unang. Maka maunya kirim ke Unang, tahu-tahu terkirim ke Unang. Setelah itu Bapak Unang ini bilang, selamat untuk pernikahan adik Enson dan Rina. Selamat berbahagia buat Bapak Nehemia dan Ibu. Terima kasih undangannya. Mohon maaf kami jauh di Jakarta, jadi tidak bisa hadir. Sebagai pengganti kehadiran kami kirim saja 2 juta. Ih, gara-gara salah kirim dapat 2 juta. Saya berpikir ternyata cara Tuhan kasih uang itu dengan bermacam-macam cara. Ya, termasuk lewat salah kirim. Jadi bayangkan salah kirim saja Tuhan bisa kasih. Artinya Tuhan itu mau menolong kita atau mau kasih duit bagi kita tuh mudah sekali. Sepatah kata saja bisa. Karena dengan sepatah kata itu langit dan bumi tercipta. Saya pernah dikirimi WA cerita ada seorang istri yang menderita batin sekali karena suami pukul-pukul dia, kasar-kasar dia, tidak pernah dikasih duit, susah sekali dia. Dan akhirnya dia kepengen nangis banyak, tapi tidak mau di rumah, ke pantai saja. Sampai di pantai ingin nangis, ternyata tidak bisa nangis juga. Pergilah ke jalan sepi, mau nangis, tidak bisa juga. Tapi rasanya harus ada yang dikeluarkan supaya nangis. Sambil jalan-jalan dia lihat ada rumah duka. Nah, mungkinkah di rumah duka itu saya bisa nangis? Maka tidak tahu siapa yang mati. Dia masuk langsung ada peti, langsung berlutut di situ dan menangis sejadi-jadinya. Dia ungkapkan seluruh perasaannya, nangis sejadi-jadinya.
Sementara dia nangis-nangis, ada dua perempuan cantik di sebelah. Mereka dua bercakap-cakap. Ini kayaknya si tua bangka yang sudah almarhum ini ternyata punya istri ketiga. Bukan cuma kita dua saja. Ini pasti istri ketiganya yang datang. Bayangkan, kalau kita harta dia kita bagi dua kan banyak sudah. Datang istri ketiga mesti bagi tiga. Ini ruwet. Daripada kita mesti bagi tiga, lebih baik kasih dia seadanya saja. Supaya dia pergi. Maka mereka panggil dia ke kamar. Adik, kami tahu kenapa kau menangis. Ya, tapi kami tidak mau panjang lebar. Kami cuma kasih kamu 1 miliar. Dan setelah itu pergi, jangan pernah balik lagi ya. Ini 1 miliar, pergi. Dan si ibu itu dalam keadaan bingung terima 1 miliar dan pergi. Lalu di WA itu tulis, begitulah cara Tuhan memberi rezeki. Rezeki kadang tidak bisa dibayangkan datangnya dari mana. Wah. Kenapa? Karena bukankah dengan sepatah kata dia menciptakan langit dan bumi ini, ada badai dan gelombang, dia juga berikan sepatah kata, diam, tenanglah, semua diam. Maka dengan sepatah kata juga dia bisa menolong kamu dalam kesulitan, karena dia Maha Kuasa. Amin. Karena itu jangan stres, jangan frustrasi berkepanjangan, karena kamu punya Elohim yang mampu menciptakan langit dan bumi hanya dengan kata-kata. Mazmur 148 ayat 5. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab dia beri perintah, maka semuanya tercipta. Henry mengomentari ayat ini. Untuk alasan apa kita harus memberikan kemuliaan kepada Allah atas semua itu? Baiklah semua memuji nama Tuhan. Maksudnya, baiklah kita memuji nama Tuhan untuk semuanya itu. Mencermati apa yang bisa dijadikan pokok pujian yang senantiasa baru dari semua itu. Karena dia menjadikan mereka, memberikan pada mereka kekuatan-kekuatan dan menentukan tempat-tempat mereka. Dia memberi perintah kepada mereka. Meskipun mereka ini adalah langit bumi. Dia memberi perintah pada mereka. Mereka besar dari ketiadaan, maka semua tercipta hanya dengan perkataan. Puji Tuhan. Di balik kata pada mulanya, Elohim kita kekal. Tapi di balik kata mencipta, Elohim kita Maha Kuasa. Yang terakhir, langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jikalau dikatakan Allah menciptakan langit, itu tidak boleh diartikan hanya sekedar yang bisa kita lihat. Jikalau dikatakan dia menciptakan bumi, bukan berarti hanya bola bumi kita ini saja. Tidak. Tapi maksudnya adalah bahwa dia menciptakan seluruh alam semesta ini. Ayat 3 dari Ibrani 11. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Alam semesta berarti lebih daripada sekedar bumi ini. Tapi seluruh jagat raya ini diciptakannya. Wycliffe, langit dan bumi. Di sini penulis memfokuskan perhatiannya pada seluruh wilayah bumi, di atas, di sekeliling, dan di bawah. Di dalam frase ini, dia mencakup alam semesta yang telah lengkap, sebagaimana dikenal atau akan dikenal oleh orang Ibrani, dan segala bahan mentah yang diperlukan untuk membuat matahari, planet, bintang, kabut angkasa, galaksi, molekul, atom, elektron, dan semua hal serta makhluk tertentu di muka bumi ini. Semuanya dicipta oleh Tuhan. Jikalau Bereshit menunjukkan dia kekal, bara menunjukkan dia Maha Kuasa, maka langit dan bumi ini menunjukkan kebesarannya. Jikalau dia memang menciptakan seluruh alam semesta, bahwa Allah itu besar.
Karena alam semesta yang begini besar, dia yang cipta, dia mesti lebih besar dari alam semesta. Di sini saya kira kita semua tahu Tuhan itu maha besar. Allahu Akbar. Tapi saya memang sudah pernah menjelaskan ini, tapi saya mau menjelaskan lagi dengan lebih detail. Marilah kita memperkirakan besarnya dan luasnya alam semesta kita, dan setelah itu menyimpulkan bahwa semuanya lebih kecil dari Allah. Mari kita mulai dengan luasnya semesta kita. Bumi kita bersama dengan sejumlah planet lain membentuk satu tata surya. Ada berapa planet semua? Pusing juga. Karena dulu kita sekolah belajarnya 9 planet. Belakangan Pluto dipecat dari kedudukannya sebagai planet. Kenapa? Karena ditemukan lagi yang lain yang lebih besar dari Pluto, yang lebih dianggap layak menjadi planet. Coba saudara lihat gambar ini, ya. Itu ada yang kalau saudara bisa lihat itu ada Pluto, tapi di bawah sini ada namanya Makemake. Ya, ini Makemake ini satu benda lain yang ditemukan lebih besar dari Pluto. Di sana ada Eris dan beberapa yang lain. Sehingga kalau semua itu dihitung mungkin kita punya 12 atau 13 planet. Memang ada kriteria yang diberikan. Sebuah benda langit dapat disebut planet itu dia punya kriteria ini. Dan belakangan katanya Pluto tidak memenuhi persyaratan itu, makanya Pluto dipecat. Nah, tapi terlepas daripada itu, saya tidak mau masuk pada kesulitan atau perhitungan-perhitungan semacam itu. Saya ikut perhitungan klasik saja, ya, bahwa tata surya kita, coba lihat kembali gambar yang gambar yang tadi. Nah, kalau saudara melihat gambar ini, maka di ujung ini kita ada matahari dengan sejumlah planet yang lain. Itu membentuk satu tata surya. Saudara lihat bumi kita tuh yang nomor 3. Setelah itu di sebelah itu tuh ada satu titik kecil, itu bulan kita. Kita memang hanya tahu bahwa bulan kita satu, sebenarnya salah. Kita itu sebenarnya punya 2 bulan. Hanya bulan yang kedua ini kira-kira 3 tahun yang lalu hilang. Maka kita hanya punya 1 bulan. Yang bulan yang satu ini itu setia kepada bumi kita. Ya, aku setia kepadamu seperti setianya bulan pada bumi. Kata orang yang romantis. Kita hanya punya 1 atau 2. Tapi planet-planet yang lain punya bulan banyak. Misalnya Saturnus. Itu bulannya sampai 83. Ya, 83. Dan saudara-saudara, semua itu kita punya planet-planet dengan 1 bulan khusus bumi kita, ditambah dengan 1 bintang raksasa yang namanya matahari, itu disebut sebagai 1 buah tata surya. Ya, nah, bumi kita jaraknya dengan bulan itu pendek. Jarak bumi ke bulan itu adalah 384.400 km. Ya, ini jarak bumi ke bulan. Hanya 384.400 km. Dekat. Apalagi kalau kita memakai kecepatan cahaya. Cahaya itu larinya tuh lebih cepat dari suara. Suara tuh agak lambat. Makanya kalau kita live streaming begini kan ada delay. Ya, saya sudah omong 1 kalimat dia selesai, yang ikut live baru terdengar suara saya itu beberapa detik setelah itu. Karena kecepatan suara itu lebih rendah. Kita tapi ya lumayan juga
Makanya kita punya pesawat supersonik kecepatan cahaya. Tapi kecepatan suara, kecepatan cahaya itu jauh lebih cepat daripada suara. Sampai sekarang saya kira kita belum punya pesawat kecepatan cahaya. Mau tahu kecepatan cahaya itu kira-kira kalau senter raksasa tembak ke Pulau Semau, butuh berapa waktu cahaya sampai di sana? Kecepatan cahaya itu adalah 300.000 km per detik. 1 detik, 300.000 kilo. Nah, coba lihat jarak bumi bulan tadi. Jarak bumi bulan itu 384.400 km. Maka pesawat kecepatan cahaya 1 detik itu 300 kilo. Ini cuma 384. Maka dengan pesawat kecepatan cahaya kita sampai bulan hanya butuh 1,3 detik. 1,3 detik sampai bulan. Jadi kalau orang bolak-balik bulan, sementara saya khotbah ini mungkin sudah berapa banyak dia ke bulan. Ya. Lalu kalau dari bumi kita ke matahari berapa jauh? Jarak bumi ke matahari itu tepatnya adalah 149.600.000 kilometer, atau kalau di total 150 kilo. Itu jaraknya. Ya, dari bumi ke matahari. Kalau naik pesawat kecepatan cahaya itu 500 detik. Kalau ke bulan cuma 1 detik. Kalau ini 500 detik baru sampai. Dari bumi ke bulan. Lalu kalau seandainya Pluto, entah terserah Pluto itu mau dijadikan planet atau tidak, jelas bahwa posisi Pluto itu jauh dari, paling jauh dari tata surya kita ke matahari. Kalau kita lihat dari Pluto sampai ke matahari itu jaraknya adalah 5,9 miliar kilometer. Bukan 5,9, 5,9 miliar kilometer. Kalau naik pesawat kecepatan cahaya baru sampai 5,5 jam. Baru sampai. Karena jauhnya, maka Pluto itu baru bisa mengelilingi matahari. 1 kali keliling itu 284 tahunnya kita. Kalau kita punya bumi ini kan keliling matahari, selesai keliling kita 1 tahun. Ya kan? 1 tahun. Seharusnya kita punya keliling itu bukan pas 365. 365 seperempat hari. Seperempat. 365, sudah kita hitung 365, seperempatnya itu disimpan. Tahun berikut 365 seperempat, disimpan lagi. 365 lagi, tahun ketiga seperempatnya disimpan. 365 seperempatnya disimpan. Maka seperempat yang disimpan tadi itu kan sudah jadi 1 hari. Maka setiap 4 tahun kita ketambahan 1 hari. Makanya Februari itu kenal tanggal 29. Ya, itu 4 tahun sekali. Kalau saudara lahir tanggal 29 Februari, ulang tahunnya 4 tahun sekali. Nah, itu begitu. Kita cuma butuh 365 hari lalu jadi 1 tahun. Tapi kalau Pluto itu dia habis mengelilingi matahari itu 284 tahun baru putar. Jadi 1 tahun di Pluto itu setara dengan 284 tahun di bumi. Saking luasnya. Nah, semua ini saya bilang tadi adalah tata surya kita. Tata surya kita ini ada 1 bintang, yaitu matahari. Tapi kan ada bintang lain di luar tata surya kita. Bintang lain di luar tata surya kita yang paling dekat itu namanya Alpha Centauri. Dan dari tata surya kita ke Alpha Centauri jaraknya naik pesawat kecepatan cahaya itu 4,5 tahun baru sampai.
Itu yang terdekat. Di luar tata surya kita, itu ada miliaran tata surya. Sebelah kita itu loh. Ada miliaran tata surya. Miliaran tata surya ini, itu terbentuk lagi miliar, itu masuk ke dalam sebuah galaksi. Coba saudara lihat gambar ini. Ini adalah galaksinya kita. Namanya Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ini di dalamnya itu ada kira-kira 200 sampai 400 miliar bintang. Itu ada di sini. 200 sampai 400 miliar bintang. Diameternya kalau dari ujung ke ujung pakai pesawat kecepatan cahaya, itu dari ujung satu ke ujung lain baru sampai setelah 100 miliar tahun. 100 miliar tahun. Galaksi ini punya cahaya. Bagaimana membandingkan cahaya galaksi dengan cahaya matahari? Di galaksi dulu, jangan kemana-mana, jangan keluar tata surya, tetap di galaksi. Galaksi ini punya cahaya. Cahayanya ini lebih terang dari cahaya matahari itu 400 juta kali. Menurut para ahli galaksi yang terdeteksi, ada berapa banyak galaksi? Kira-kira 2 triliun galaksi. Dan masing-masing galaksi itu ada miliaran tata surya di dalamnya. Dan yang belum terdeteksi itu masih triliun. Coba next. Memang tidak terlihat lagi. Ya. Galaksi terdekat dari kita. Kita saja belum bisa keluar dari galaksi kita loh. Kita juga jangankan galaksi kita, mengunjungi planet tetangga pun belum. Paling-paling hanya Mars. Ya. Tapi galaksi terdekat dengan bumi kita namanya Canis Major Dwarf, dan itu berjarak 250.000 tahun cahaya. Jadi dengan pesawat kecepatan cahaya 250.000 tahun baru sampai. Itu yang terdekat. Di dekat kita juga ada galaksi tetangga yang super besar, namanya galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda itu, lihat gambar ini, itu dari galaksi kita ke galaksi Andromeda jaraknya 2,5 juta tahun cahaya. Naik pesawat kecepatan cahaya 2,5 juta tahun baru sampai Andromeda. Itu tergolong dekat. Galaksi terjauh yang bisa dilihat itu adalah GNZ 11. Itu jaraknya dari galaksi kita. Ini yang terjauh yang bisa dilihat. Masih banyak yang belum bisa dilihat, deteksi. Yang sudah terdeteksi yang paling jauh itu adalah GNZ 11. Itu jaraknya adalah 13,4 miliar tahun cahaya. Naik pesawat kecepatan cahaya 13,4 miliar tahun baru sampai. Itu dari zaman nenek moyang kita sampai kita jadi nenek moyang, tidak sampai-sampai juga. Selain itu juga ada yang namanya Bose Great Wall. Itu adalah dindingnya galaksi-galaksi. Itu jaraknya dari ujung ke ujung itu 1 miliar tahun cahaya. Apakah sistem galaksi itu paling besar? Tidak. Galaksi-galaksi ini kan bayangkan 100 miliar dari ujung ke ujung. Nah, miliaran galaksi itu mereka membentuk kelompok sendiri namanya cluster. Maka dalam cluster ini itu ada miliaran galaksi di dalam. Cluster ini ada miliaran galaksi. Cluster ini ada miliaran galaksi.
Lalu, apakah cukup? Tidak. Klaster-klaster ini itu membentuk kelompok sendiri. Namanya supercluster. Maka di dalam satu supercluster ada miliaran cluster. Setelah itu sebelah lagi supercluster lagi ada miliaran cluster di dalam. Apakah sudah cukup? Tidak. Miliaran supercluster itu membentuk kelompok sendiri namanya supervoid. Dan ada miliaran supervoid. Coba lihat gambar ini. Yang di situ itu adalah cluster-cluster, super-cluster di dalam itu raksasa galaksi, miliaran galaksi di dalam satu titik kecil itu ada miliaran galaksi, miliaran cluster, miliaran supercluster. Maka kalau sudah begini, saudara bayangkan, ini sebenarnya luasnya bagaimana alam semesta ini. Yang mencengangkan sekarang ini ada teori yang memberikan kemungkinan bahwa alam semesta bukan satu. Ada lebih dari satu alam semesta. Kalau teori itu benar, ini lebih gila lagi. Ini di manakah posisi kita di sini sudah tidak jelas. Oke, itu luas. Sekarang mari kita lihat besarnya. Saya mau mengurut besarnya benda-benda langit dari yang kecil sampai yang besar. Ya. Mari pertama kita mulai dengan bulan kita. Ya. Bulan kita, bulan itu nama lainnya Luna. Maka Luna Maya itu nama artinya bulan maya. Jadi tidak hanya ada dunia maya saja, tapi ada bulan maya. Itu diameternya 3.472 kilometer. Jadi kalau naik motor itu lihat itu speedo. Kalau sudah sampai 3.472 artinya sudah dari ujung bulan ke ujung bulan yang lain. Ya, tapi ada lebih besar dari bulan. Yang lebih besar dari bulan ada planet tetangga kita, planet merah itu Mars, 6.779 kilometer. Inilah planet yang lagi diupayakan menjadi hunian masa depan kita. Sudah ada ekspedisi untuk periksaannya. Memang di bumi kita ini kita punya atmosfer. Ini kan ada perpaduan antara oksigen dan nitrogen. Ya, komposisinya tetap, makanya kita bisa hidup. Tapi di Mars itu komposisi oksigen di dalam atmosfernya itu terlalu tipis. Itulah sebabnya masih sulit untuk hidup di sana. Beberapa saat ini saya berpikir keras bagaimana menebalkan oksigen di sana supaya bisa hidup. Tapi kalau itu berhasil, ya makanya kalau saya nyanyi, seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Itu di Mars. Pikiran saya ke sana. Nah, setelah Mars, bumi kita. Bumi kita ini diameternya 12.742 kilometer. Ya, masih tergolong kecil, tapi lihatnya lebih besar dari Mars dan bulan. Planet Neptunus lebih besar dari bumi kita, 49.244 kilometer. Lalu ada Saturnus. Saturnus lebih besar, 116.460 kilometer. Dan setelah itu yang paling besar di tata surya kita itu adalah Jupiter. Jupiter itu 139.820 kilometer. Bumi kita sudah hilang, Jupiter besar sekali. Kalau kita mau lihat planet-planet semua termasuk bumi kita dan Jupiter, coba mari kita bandingkan begini. Nah, itu ada bumi kita, Jupiter sebesar itu. Saya lihat-lihat begini, saya bayangkan
tiba-tiba Jupiter terguling ke sini. Prak, kita semua di bumi tiba-tiba pelat. Tanpa tahu apa yang menyebabkan. Jupiter begitu raksasa. Kita belum bisa sampai di sana karena ini kan lautan. Si Jupiter ini lautan, tapi lautan gas. Lalu kita ke matahari. Matahari kita diameternya adalah 1.390.000 kilometer. Ya. Dengan diameter semacam ini, kalau bumi kita kasih jejer, satu bumi lagi di sebelah, satu bumi lagi di sebelah, satu bumi lagi di sebelah, satu lagi di sebelah, maka kira-kira diameternya butuh 109 buah bumi dijajar. 109 buah bumi dijajar baru sampai ujung matahari. Kalau naik pesawat komersil sekarang, dari kutub yang satu ke kutub yang lain, dari matahari, itu butuh 2 bulan. Baru nyampe dari ujung ke ujung. Nah, kembali lihat mataharinya. Matahari tadi, jangan matahari lain. Ini matahari seperti ini, saudara lihat. Ini kalau muat bumi, tampung bumi, dia mampu menampung 1.300.000 buah bumi. Bikin penuh matahari. Jadi dia besar sekali. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa Jupiter itu besarnya mengalahkan bumi. Sekarang kita bandingkan seluruh planet ini dengan matahari. Next. Nah ini, Jupiter yang raksasa itu banding matahari. Perbandingannya seperti ini. Matahari raksasa, tapi saudara, ada lebih besar dari matahari. Namanya VVCP-b. Next. Ini besarnya 13 sampai 25 kali matahari. Kenapa? Karena dia berubah-ubah tergantung kondisinya. Tapi dia sekitar 13 sampai 25 kali matahari. Lalu ada lebih besar dari CPB ini, namanya Polaris. Polaris ini 37,5 kali matahari. Lalu ada lagi lebih besar dari Polaris, namanya bintang Boni. Itu 92 kali matahari. Lalu ini bintang Puni ini adalah bintang paling terang di Bima Sakti, tempat kita, galaksi kita. Lalu ada lagi namanya Deneb. Deneb itu 203 kali matahari. Lalu ada lebih besar lagi namanya Rho Cassiopeiae, itu 400 sampai 500 kali matahari. Masih ada lagi lebih besar namanya Betelgeuse. Diameternya 955 kali matahari. Lalu ada Uiskati, diameternya 1770 kali matahari atau 2,4 miliar kilometer. Itu dari deretan bintang-bintang. Lalu kita juga lihat bahwa ada yang namanya black hole atau lubang hitam di angkasa raya itu ya, yang menyedot banyak bintang, galaksi pun ditelan. Itu saling menelan karena gravitasi yang besar. Misalnya galaksi kita Bima Sakti itu sudah menelan 5 galaksi yang lain. Jadi kalau galaksi-galaksi kecil itu disedot masuk. Nah, black hole itu juga menyedot begitu banyak bintang, bahkan galaksi. Nah, ada black hole Sombrero, ini termasuk kecil, diameternya adalah 5,9 miliar kilometer. Ini black hole. Lalu ada lagi black hole yang lebih besar daripada itu, namanya Messier 87, itu 38 miliar
kilometer. Ini Messier 87 ini dikenal sebagai artisnya black hole. Kenapa? Karena inilah black hole pertama yang sempat difoto dengan kamera dari bumi. Itu baru tahun 2019 kemarin sempat difoto. Lalu di atas dia ada black hole hallmark namanya, hallmark 15A. Itu 59 miliar kilometer. Setelah itu ada IC 1101, diameternya 265 miliar kilometer atau 0,03 tahun cahaya. Lalu berikutnya ada yang namanya TON 618. Itu 265 miliar kilometer atau 0,04 tahun cahaya. Setelah grupnya black hole, kita juga ada lagi rangkaian bintang-bintang yang namanya nebula. Nah, ada namanya nebula Stingray, diameternya 0,3 tahun cahaya. Setelah itu ada nebula Eskimo, 0,68 tahun cahaya. Ada nebula Bumerang, 1,7 tahun cahaya. Jadi naik pesawat 1,7 tahun baru sampai ujungnya. Ada nebula kupu-kupu 3,5 tahun cahaya. Ada nebula Undan 7,1 tahun cahaya. Ada nebula Omega 22 tahun cahaya, naik pesawat cahaya 22 tahun. Ada nebula Kepala Kuda 80 tahun cahaya. Ada nebula Tarantula 650 tahun cahaya. Ya. Habis itu ada nebula NGC 604, itu 650 tahun cahaya. Lalu kita masuk ke galaksi. Galaksi yang cukup kecil itu Messier 32, itu 650 tahun. 6.500 tahun cahaya. Ini galaksi kecil. Sebelum ke galaksi yang lebih besar ada kumpulan awan besar, itu diameternya 14.000 tahun cahaya. Lalu kita masuk rumah kita, galaksi Bima Sakti atau Milky Way, diameternya tadi 100.000 tahun cahaya. Berat itu beratnya diperkirakan sekitar 2 triliun kali berat matahari. Galaksi IC 101 diameternya 2 juta tahun cahaya. Di dalam galaksi ini itu ada 100 triliun bintang di dalam ini. Lalu ada grup lokal yang tadi disebut sebagai klaster itu. Itu ada klaster grup lokal ini 10 juta tahun cahaya. Lalu ada supercluster namanya supercluster Virgo, 110 juta tahun cahaya. Ada supercluster Laniakea, 520 juta tahun cahaya. Lalu ada tembok besar tempat galaksi-galaksi itu, tembok besar Bose ini 1 miliar tahun cahaya. Lalu ada HGLG itu 4 miliar tahun cahaya. Lalu yang paling besar yang bisa kita lihat sekarang, masih belum dilihat, masih banyak. Yang paling besar yang kita lihat itu adalah tembok besar Hercules Corona Borealis. Itu 10 miliar tahun cahaya. Sekarang saya tanya, kalau sudah lihat semua ini,
menurut saudara. Bagaimana saudara menilai diri saudara? Ternyata kita ini, jangankan kita, galaksi kita pun hanya debu. Apalagi tata surya kita lebih kecil dari debu. Apalagi bumi kita. Apalagi negara kita. Apalagi provinsi kita. Apalagi kota kita. Apalagi kelurahan kita. Jadi kalau baru bos di kelurahan, jangan sombong. Ya, baru bos di kecamatan, jangan sombong. Baru bos di kota, di provinsi, jangan sombong. Kenapa? Karena kita tidak lebih dari 1/1000 debu saja. Mungkin tidak sampai. Yesaya 40 ayat 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba. Dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Makanya kalau kamu pintar, kamu kaya, kamu terkenal, jangan sombong. Tidak ada apa-apanya. Ya, belajar merendahkan diri. Tapi pada waktu saudara lihat semua ini, apa pikiran tentang Allah? Ingat, semua itu dia ciptakan hanya satu kata, jadilah, maka jadi. Sampai hari ini kita tidak bisa memperkirakan besarnya alam semesta itu berapa. Tidak bisa karena kita belum bisa melihat semuanya. Itu berarti tak terbayangkan. Dan jikalau alam bisa menciptakan semuanya hanya dengan sepatah kata, berarti betapa besarnya Allah itu. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tidak ada satu apapun yang mustahil bagimu. Berarti lihat semua ini, saya harus tahu diri dan merendahkan diri. Tapi saya harus lihat Tuhan yang maha besar dan memuji Dia. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar.